Pak Solihin. Pak Solihin semangat ya. Terima kasih Pak. Oke, udah take ini teh? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anakku sekalian, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Mantap, luar biasa. Anak-anakku tetap semangat ya untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, nah untuk kegiatan pembelajaran kali ini kita akan berdoa terlebih dahulu. Silahkan untuk ketua kelas untuk memimpin doa. Boleh Tommy ya, ketua kelasnya ya? Iya, Bu. Oke, silahkan Tommy pimpin doa untuk teman-temannya juga. Siap, Ibu. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, agar ilmu yang kita dapat bermanfaat dengan baik, lebih baik kita berdoa lebih terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Sudah, Bu, terima kasih. Oke, terima kasih Tommy sudah mempersiapkan kita semua untuk siap belajar pada pagi hari ini dan juga berdoa. Oke, sebelum memulai kegiatan pembelajaran, Ibu mau seperti biasa nih periksa groomingnya kalian apakah sudah rapi dan mau mengecek kehadirannya. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua Bu kayaknya. Hadir Bu. semua. Wah, mantap sekali. Ini semangat banget berarti ya dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Semoga kita semua sehat selalu. Itu yang paling penting ya. Amin. Oke. Siap. Nah, pada pertemuan kali ini Ibu akan menampilkan kepada kalian semua untuk pembelajarannya mau seperti apa sih dan kayak gimana ya. Nah, di sini tentang penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari atau dalam kehidupan bernegara ya. Oke. Nah, sebelum kita mulai kegiatan pembelajarannya, biar lebih semangat nih untuk kegiatan pembelajarannya, boleh Neni mungkin di mute dulu ya. Oke, kita semangat untuk bernyanyi. Mari bernyanyi. Halo, semuanya hafal? Garuda? Hafal, Bu. Hafal, Bu. Kita putar ya terlebih dahulu. Kita nyanyi bersama biar semakin semangat. Belum Bu, belum bunyi. Belum tampil ya? Sudah tampil tapi suaranya belum. Memang ini kayaknya apa namanya tuh? Kita ini aja ya. Lewat YouTube-nya untuk nyanyi Garuda Pancasila.
sip. Untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila sudah oke. Mudah-mudahan semakin semangat ya mengawali kegiatan pembelajarannya. Nah, ketika pembelajaran sekarang ini, tujuan pembelajaran yang akan kalian dapatkan itu dari melalui kegiatan diskusi analisis kasus, nanti ada analisis kasus ya. Sadidi mampu menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan bertanggung jawab ya. Itu tujuan pembelajarannya. Nah, Ibu mau bertanya nih, dari pembelajaran yang sebelumnya apa yang kalian masih ingat? Kemarin sebelumnya kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Saya Bu, tentang Oke, silakan Edi. kayaknya kalau nggak salah itu peluang dan tantangan ya penerapan nilai Pancasila ya Bu ya. Peluang Atau dan salah? tantangan. Oke, ada lagi yang mungkin yang mau menambahkan? Itu Bu. Siapa saja yang memberikan ide-ide dalam Pancasila, Bu? Nah, iya, sip, betul. Edi betul, Neni betul. Tapi yang kemarin banget itu yang disampaikan sama Neni ya, yaitu perumusan Pancasila. Siapa-siapa aja sih yang menggagas ide lahirnya Pancasila itu sendiri. Itu sip, bagus ya Neni dan Edi, terima kasih. Nah, untuk selanjutnya dari kegiatan pembelajarannya, kalian coba renungkan dari diri kalian masing-masing. Sudahkah kalian menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Sudah, Bu. Sudah apa Sudah belum? dong, Bu. Sudah. Sudah dong, Bu. Oke, kayak Sudah, gimana Bu. coba sudah tuh? Contohnya, Bu. Ya, Contohnya kalau di sila 1 kita setiap hari sholat, Bu. Juga ada sholat duhur di sekolah, Bu. oke, sip, betul ya. Kalian juga tadi berdoa juga sama. Itu adalah pengamalan dari nilai-nilai Pancasila yang sudah kalian lakukan. Ada lagi? Saya Bu, Oke, Ada, Bu. silakan Edi. tadi saya waktu berangkat itu memberikan duit 5.000 ke Bu, polisi cepek yang ada di perempatan jalan itu loh Bu. Itu kan sesuai sila Oke. kelima ya Bu. Oke, Iya, Bu, ya? memberikan uang kepada polisi. Iya. Nah, Yang ngeberi. Hah? Kenapa ngeberi uang ke polisi? polisi yang bukan polisi-polisian itu loh Bu, yang di perempatan jalan. Polisi-polisian yang ada di perempatan jalan. Oke. Iya. Apa tuh polisi yang di perempatan jalan tuh? Patung maksud kamu? Kalau di Jawa Timur itu namanya polisi cepek Bu. Oh, polisi cepet. Oke. Ada lagi yang mau menyampaikan? Ada, Bu. Oke, silakan Intan. Pemilihan ketua OSIS. Pemilihan ketua OSIS, sila keberapa keempat, coba? ya, Oh, Bu. sila keempat. Sip, betul ya. Tadi Oke. juga saya berdoa, Bu, sebelum memulai pelajaran dan sebelum berangkat ke sekolah, Bu. Iya, betul sekali Nak Tazam. Ya, itu adalah pengamalan dari sila Pancasila ke-1. Sip. Bagus banget pertanyaan dan jawaban-jawaban kalian. Nah, sekarang kalau misalkan tadi kan ya penerapan Pancasila, tapi bagaimana kalau misalnya kita sendiri selaku bangsa Indonesia tidak menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari tuh? Kayak gimana tuh kalau kayak gitu? Kacau, Bu. Kacau. Banyak kerusuhan, Bu. Banyak kerusuhan. Iya, Bu. Oke. Sekarang ibaratnya gini ya. Kalau misalkan kalian di lingkungan rumah aja ya, maksudnya di dalam ruang lingkup keluarga yang lingkupnya lebih kecil daripada negara. Kalau misalnya kalian tidak punya aturan, ketika mau makan seenaknya, terus misalkan makan juga udah makan disimpan di mana aja, ngomong sama orang tua seenaknya, apakah akan terlihat, apakah akan terasa rumah yang menyenangkan atau tidak? Tidak.
nanti Bu, mama kita ngomel-ngomel akhirnya. Iya. Itu kan nggak enak kan ya. Nah, begitupun juga dengan bangsa Indonesia itu sendiri, di mana negara kita pun punya ideologi, punya hal yang harus dijadikan sebagai pedoman kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, dari situ bisa kalian pahami bahwa ternyata penting loh adanya ideologi negara Pancasila itu, gitu kan. Nah, dari yang tadi disampaikan itu kita akan masuk ke pembelajaran inti, di mana nanti kalian akan akan melakukan kegiatan pembelajaran dengan model pembelajaran problem based learning, di mana kalian nanti akan mengkaji sebuah masalah dari setiap nilai-nilai Pancasila, kemudian kalian kaji itu berdasarkan pengetahuan, boleh kalian literaturnya nanti cari di buku, boleh di media sosial, boleh di internet, untuk bisa memberikan pemahaman kepada kalian terkait masalah yang akan kalian kaji. Seperti itu ya. Kemudian nanti sumber-sumbernya tadi yang Ibu sampaikan, boleh dari internet, boleh dari buku, dan lain sebagainya. Nah, nanti kalian ketika sudah merancang sebuah masalahnya ada, terus pengetahuannya kayak gimana, kajiannya seperti apa berdasarkan literatur tersebut, kalian mampu memberikan sebuah solusi atas permasalahan tersebut. Harus seperti apa sih untuk memecahkan masalah itu? Kayak gitu ya. Nah, sampai sini dapat dipahami? Ada yang mau ditanyakan dulu? Untuk meningkatkan pembelajaran kali ini biar lebih sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh Ibu. Tidak ada? Oke, kita simak baik-baik video tentang penerapan Pancasila dalam kehidupan bernegara. Coba kalian simak ya untuk video ini. Terdengar dan ada tampilannya? belum, Bu. Nah, ini Bu. Baru ini, Bu. Ada? Tampilannya nggak keluar, Bu. Masih PPT. Ada? Suaranya terdengar? Ya. Pernah dengar Indonesia, negara dengan ketuhanan yang Maha Esa, sehingga Tuhan jadi jawaban akan semua persoalan yang gak terjawab. Begitu. Pernah dengar Indonesia, negara dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil kepada yang punya kuasa dan beradab, katanya setelah 65. Begitu. Pernah dengar Indonesia, negara yang bersatu. Kemudian muncul banyak persatuan yang adu kuat dengan persatuan yang lainnya. Begitu. Begitu. Pernah dengar Indonesia,
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Saking panjangnya jadi nggak ngerti, apalagi banyak rakyat yang nggak paham membaca. Begitu. Oh, pernah dengar Indonesia? Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sayangnya semua adil sudah terbeli oleh yang mampu membeli. Begitu. Begitu. Ini Indonesia. Ini Indonesia. Ini Indonesia katanya. Ini Indonesia. Ini Indonesia. Ini Indonesia katanya. Ini Indonesia. Ini Indonesia. Ini Indonesia katanya. Oke, nah dari tampilan tadi gimana nih? Menurut pendapat kalian? Keren Itu itu. nilai-nilai penyimpangan ya, Bu, semuanya? Kenapa? Itu semuanya nilai-nilai penyimpangan dari Pancasila ya, Bu? Betul sekali. Nah, dari situ kan nanti kalian bisa paham nih bagaimana sih kalian mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dari analisis kasus-kasus tersebut. Oh, jadi saya harus seperti apa nih sebagai warga negara Indonesia? Gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi dari video tadi atau yang mau berpendapat? Saya, Bu, tanya. Silahkan. Itu tadi kan videonya mengenai nilai penyimpangan. Kira-kira, Bu, apakah di Indonesia itu seperti itu semua? Berarti semua orangnya itu tadi kan ada yang kena kekeringan, terus ada tadi yang fotonya Setia Novanto ya, Bu, ya tadi ya, Bu, kalau nggak salah. Betul. Apakah semua orang Indonesia itu juga seperti itu, Bu? Coba di sini ada yang mau menjawab pertanyaan dari Neni tak? Saya, Bu. Boleh, silakan Edi. Oh, saya pikir nggak semua, Bu. Kita kan semua orang baik, Bu. Nggak kayak Pak Setia Novanto tadi. Kita nggak pernah korupsi uang orang tua juga, kan? Itu, Bu. Sip, bagus banget jawaban dari Edi ya. Dan pertanyaan ini juga bagus. Jadi memberikan pemahaman kepada kita semua bahwa tidak semua ternyata seperti itu ya. Seperti yang dicontohkan. Maka dari itu kita harus menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana caranya? Ada yang tahu? Ayo, ada yang tahu? Bagaimana caranya menerapkan Pancasila dalam kehidupan Kayak sehari-hari? berperilaku baik itu, Bu. Contohnya seumpamanya kita kalau ada pengemis kita kasih uang gitu, Bu. Bisa? Bisa. Oke, sip. Bagus sekali. Coba Ibu pengen deh yang ngejawabnya jangan Ibu ya. Yang ngejawabnya teman-teman yang lainnya. Gimana? Ada nggak? Kalau kira-kira tadi kata Neni bilang bahwa kalau kita ngasih uang ke pengemis gimana, Bu? Apakah itu penerapan Pancasila dalam kehidupan bernegara? Coba. Gimana tuh Widya? Boleh? Silahkan. Tidak semua kayaknya, Bu. Tidak semua memberikan uang ke pengemis itu penerapan nilai Pancasila loh, Bu. Karena kadang ada pengemis yang secara fisik anggota tubuhnya itu sangat lengkap dan kelihatan masih muda ya, tetapi mengemis terus kita ngasih uang. Itu kan melihara namanya, buat mereka jadi males ya, Bu. Yang memberikan uang ke pengemis dan merupakan pengamalan nilai Pancasila itu mungkin kalau yang benar-benar cacat atau orang tua yang mungkin sudah tidak bisa apa-apa lagi ya, Bu, gitu ya, yang tidak bisa menghasilkan duit lagi, terus kita kasih duit, mungkin itu baru benar ya, Bu ya. Atau gimana itu, Bu? Oke, bagus sekali itu jawaban dari Naedi. Ini bisa menjadi masalah loh yang buat
bisa kita analisis bersama, kemudian cari solusinya bagaimana sih sebetulnya penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari itu. Balik lagi ke niat ya. Ketika kita niatnya tadi kalau Neni Bu, saya mah niat ngasih kepada pengemis itu bagian dari hal baik loh Bu untuk menerapkan Pancasila seperti itu ya. Boleh itu juga menjadi memang merupakan penerapan dari Pancasila dalam kehidupan bernegara. Tapi tadi kalau Edi, tapi Bu kita juga harus milih-milih kalau mau ngasih, betul gitu ya. Jadi tidak ada yang salah dari jawaban yang kalian sampaikan. Karena balik lagi kepada niat dari kita sendiri ya untuk bisa memberikan itu atas dasar apa sih gitu ya. Oke sip, bagus sekali jawaban dari kalian. Nah sekarang Ibu akan mengarahkan kalian ke tatanan nilai ideologi Pancasila. Ada core value, ada yang tahu core value itu apa? Kayak kepedulian, Bu. Kenapa? Core Nilai value itu dasar apa? itu. Nilai Nilai dasar. dasar. Nah, nilai dasar itu ada apa aja sih nilai dasar Pancasila? Nilai ketuhanan, nilai bagus. kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan sama nilai keadilan. Good job Widya. Beri aplaus dong semuanya buat Widya. Jawabannya bagus sekali ya. Betul bahwa nilai dasar itu adalah nilai ketuhanan. Kemudian ada juga nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Di mana nilai dasar ini adalah suatu nilai yang abstrak dan tetap, terlepas dari pengaruh perubahan ruang dan waktu. Karena pada dasarnya nilai dasar ini adalah nilai-nilai dari sila Pancasila itu sendiri. Oke, kita ke nilai instrumental. Nilai instrumental itu ini udah ada nih. Ayo, siapa yang mau menyampaikan nilai dasar nilai instrumental itu apa? Penjabaran dari nilai Pancasila, Bu. Penjabaran dari nilai-nilai Pancasila. Sip, bagus ya, di mana nilai instrumental ini adalah penjabaran dari nilai-nilai Pancasila. Turunkan, terus oke. Sekarang yang terakhir ada nilai praksis nih. Ini yang akan kita bahas, di mana nilai praksis itu ada nilai secara tertulis maupun tidak tertulis, di mana dalam kehidupan nyata, baik dalam konteks kehidupan bermasyarakat maupun bernegara yang tadi kalian sampaikan, bahwa nilai-nilainya kalian misalnya tadi berdoa sebelum pembelajaran kayak gitu. Nah, itu adalah bagian dari nilai-nilai praksis juga kayak gitu. Ada yang mau menyampaikan juga kalau nilai yang tertulisnya dari nilai praksis ini apa sih? Silahkan, ada yang mau menyampaikan? Saya, Bu, coba menjawab, Bu. Silahkan, Solihin. Oke, nilai praksis itu nilai yang didapatkan setelah nilai dasar dan nilai instrumental itu dilaksanakan. Artinya ada nilai-nilai positif yang bisa dirasakan manfaatnya, Bu. Contohnya kalau nilai ketuhanan, yang pertama itu kan nilai dasar. Kemudian ada bentuk aturan atau undang-undang yang mengatur tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan. Nilai positifnya yang saya rasakan itu adalah kerukunan umat beragama. Kita tidak ada permasalahan, tidak ada permusuhan dengan teman-teman atau orang-orang yang berbeda keyakinan dengan saya, Ibu. Itu, Bu, jawabannya. Sip, bagus sekali jawaban dari Nak Solihin ini ya. Jadi semua nilai-nilai ini harus kita terapkan untuk menciptakan negara Indonesia yang tertib, terus menciptakan negara Indonesia yang betul-betul menerapkan ideologi Pancasila dalam kehidupannya, dalam berbangsa maupun bernegara kayak gitu ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke pembagian kelompok. Di sini Ibu sudah menyampaikan ya sebelumnya kelompok-kelompoknya, di mana kalian akan menganalisis sebuah kasus dari
penyimpangan tadi, boleh dikatakan seperti itu, untuk bisa memahami kalian untuk penerapan Pancasila dalam kehidupan bernegara itu harus seperti apa sih. Nah, untuk kelompok 1 ini ada Edi, Widya, Naufal, dan Zuria. Di kelompok 1 ini nanti akan menganalisis dari sila pertama. Kira-kira permasalahan untuk sila pertama itu contohnya apa ya? Nah, kalian kasih solusi nih, seperti itu. Terus kelompok 2 nanti ada Solihin dan Tri. Kelompok 3 juga ada Tazam, Neni, Rangga, dan Angela. Kelompok 4 nanti sila keempat juga, itu ada Intan, Tommy, Wen, dan Bill. Kelompok 5 itu sila kelima, yaitu ada Widayanti, Fahmi, Salwa, dan Ramadhani. Silakan nanti kalian boleh nih menyajikan hasil analisis kalian dan menampilkan pesan melalui minat bakatnya untuk menumbuhkan kreativitas kalian. Misalnya, Natazam nih setelah kelompok 3 memaparkan hasil diskusinya tentang kasusnya apa, solusinya seperti apa, nanti misalkan mau menyampaikan pesan, kayak tadi nih, kayak video tadi, kalian misalkan nyanyi tapi ada pesannya, apakah ini negara Indonesia, kan kayak gitu ya. Nah, kalian boleh tuh seperti itu melalui sebuah lagu untuk memberikan pesan, boleh puisi dan lain sebagainya. Silahkan, itu kreativitas kalian, mau kayak gimana pun juga, gitu ya. Nah, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita mulai diskusi? Bu, berarti ini nanti kita bikin puisi gitu. Itu tambahan saja. Silahkan Ya. kalau misalkan kalian mau untuk menampilkan sebuah minat bakat kalian untuk memberikan pesan dari solusi yang ingin kalian sampaikan, boleh banget gitu ya. Oke, terima kasih Intan. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada? Oke, kita mulai saja diskusinya. Silahkan untuk kelompok 1 dengan kelompok 1, kelompok 2 dengan kelompok 2, dan seterusnya. Nah, nanti di sini ada lembar kerja peserta didiknya seperti ini ya. Kalian, Ibu sudah bagikan lembar kerjanya, silahkan kalian isi, di mana kalian cantumkan di situ permasalahan yang akan kalian angkat seperti apa, akar permasalahannya apa sih, kenapa sih terjadinya masalah tersebut, dan menurut pendapat kalian solusinya kayak gimana gitu ya. Oke, silahkan kalian berkumpul dengan kelompoknya masing-masing untuk berdiskusi. Oke, sudah? Silahkan untuk kelompok 1 memaparkan hasil diskusinya. Kelompok 1 tadi siapa? Ya, Edi. Silahkan Edi dan Widya, Naufal, Zuhria. Silahkan. Ya Bu, baik Bu, terima kasih. Kalau hasil analisis kelompok kami tadi, permasalahan terkait dengan nilai dasar sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama adalah masih seringnya konflik atas nama agama di Indonesia, gitu ya Bu ya. Itu analisis yang pertama. Terus solusi menurut kelompok kami atas permasalahan tersebut adalah negara harus hadir dalam arti negara melalui instrumen penegak hukumnya memberikan hukuman yang tegas kepada para pelaku sehingga kepada yang lain yang hendak melakukan ini akan merasa semacam takut gitu karena aparat penegak hukum kita tegas menindak setiap tindakan intoleransi yang terjadi di Indonesia. Itu solusinya. Terima kasih, Bu. Bagus sekali. Ada tambahan dari anggota kelompok lainnya? Silakan, boleh Widya. Ya, Bu. Silakan. Itu pendapatnya Adi mengenai tadi permasalahannya. Mungkin solusinya mungkin lebih kita mendekatkan diri kepada Tuhan juga sesuai dengan agamanya masing-masing. Supaya kita lebih toleransi juga karena tidak ada agama yang halal juga. Jadi kita kembali lagi ke
agamanya kita masing-masing gitu, untuk memperbaiki diri kita masing-masing supaya tidak ada permasalahan lagi, Bu. Mungkin menurut saya seperti itu, Bu, yang tadi diskusikan dengan kelompok 1, Bu. Sip, baik. Good job untuk kelompok 1. Apakah ada penampilan minat bakat yang mau kalian tampilkan untuk memberikan pesan? Katanya tadi Intan mau dance, Bu. Oke, dance. Widya, mau dance, Widya? Enggak, itu mah, Bu. Wih, dance-nya bagus sekali ya untuk menampilkan bahwa pengamalan dari sila pertama ini meskipun dance tapi tidak erotis gitu, itu adalah bagian dari kalian menjaga bahwa ketuhanan yang Maha Esa itu tetap dilakukan gitu, di mana ada nilai ketakwaan dari penampilan dance tadi ya. Oke, bagus sekali. Untuk kelompok 2 silahkan. Kelompok 2 siapa nih? Solihin. Silahkan Nak Solihin atau Tri boleh menyampaikan presentasi analisis dari kasusnya. Nah, saya dulu ya, boleh Bu? Boleh, Bu Mira? silahkan Nak Tri. Ya, oke. Untuk nilai dasar yang kedua, ya sesuai dengan diskusi kelompok kami dengan Pak Solih dan teman-teman, ya tadi kita sudah sepakat bahwa salah satu kasus yang terjadi yang kaitannya dengan sila kedua yaitu kemanusiaan itu adalah bullying yang terjadi di sekolah. Nah, solusi yang tadi kami diskusikan adalah salah satunya memberikan pendekatan preventif atau upaya preventif. Jadi sebelum kejadian bullying, kita memberikan pendekatan-pendekatan kepada siswa supaya tidak terjadi, atau misalnya nanti kalau misalnya sudah terjadi, kita memberikan arahan-arahan untuk siswa jangan sampai terjadi kejadian seperti itu, dan juga memberikan pengetahuan berupa misalnya ada guru tamu yang datang untuk memberikan info-info atau materi tentang bullying. Itu Bu. Mungkin Oke. Ada tambahan dari yang lain, silahkan. Atau ada yang mau bertanya kepada kelompok 2? Sebetulnya akar permasalahan diskusi tadi. Silahkan, akar permasalahan dari bullying ini sebetulnya apa sih? Nah, Solihin mungkin boleh memaparkan hasil diskusinya tadi, akar permasalahannya apa sebelum solusi? Ya Bu, terima kasih kesempatannya. Bullying itu salah satu masalah yang ada di kehidupan kita sehari-hari Bu. Biasanya permasalahannya itu teman-teman atau orang-orang yang melakukan bullying, pertama itu anak-anak kurang perhatian, jadi pengen dapat perhatian dari di kelas, kemudian juga di luar itu pengen eksis gitu Bu, pengen bahwa dia dan kelompoknya itu lebih baik gitu permasalahannya. Kemudian juga permasalahan yang lain kurang didikan dari orang tua Bu, ataupun di sekolahnya. Itu yang saya ketahui Bu permasalahannya. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Nasolihin, bagus untuk pemaparannya. Tapi tadi ada yang ingin Ibu luruskan juga ya. Kalau sepertinya ketika dalam mendidik itu sudah sesuai dengan apa yang menjadi harapan. Namun pada dasarnya ada mungkin beberapa orang tua yang belum memberikan contoh yang baik atau belum memiliki ilmu parenting yang mumpuni ketika terjadinya sebuah bullying dalam kehidupan anaknya sendiri gitu. Nanti misalkan anaknya
murung, nggak ditanya tuh kenapa, tidak ada pendekatan dari orang tua. Nah itu sangat penting. Bagus tadi yang disampaikan oleh Nak Solihin dan juga Nak Tri tentang kasus bullying ini, karena pada dasarnya kegiatan pembelajaran yang sekarang ini sangat Ibu tekankan untuk no bullying, di mana kasus bullying ini sangat marak terjadi akhir-akhir ini, sangat memberikan keprihatinan tersendiri gitu ya. Maka dari itu Ibu harapkan kalian stop bullying dan tidak terlibat dalam kasus bullying. Dan apabila kalian menjadi seorang korban dari kasus bullying tersebut, silahkan lakukan pengaduan ya, kayak gitu. Oke. Silakan kelompok 3 selanjutnya. Bagus, kelompok 2 nih temanya bullying dan solusinya juga bagus. Silakan kelompok 3 ini Nak Tazam, kemudian Neni dan teman-temannya. Ya, saya Bu yang jawab. Silakan, Bu. boleh. Ya, kalau di permasalahannya itu kalau seumpamanya yang sila ketiga kan Persatuan Indonesia. Nah ini saya ambilnya di sekolah Bu. Contohnya Bu, sekarang itu kan banyak sekali Bu suka tawuran, anak SMA, itu salah satu contohnya. Kadang-kadang tersulut emosi Bu, karena kawannya itu diejek atau dihina sama sekolah yang lain Bu, teman sekolah lainnya. Terus kalau yang akar permasalahannya itu karena mereka kurangnya kerukunan Bu antar pelajarnya Bu, makanya mereka ada yang namanya tawuran tadi Bu. Terus solusinya mereka bisa biasanya itu kan kena Satpol PP atau polisi Bu ya. Nah, mereka solusinya itu gimana kalau mereka itu diberikan efek jerahnya, tidak dipenjara tetapi menjadi petugas kebersihan Bu. Contohnya. Jadi mereka itu biar tidak tawuran aja. Jadi kalau mereka itu ada tawuran, mereka itu akan yang membersihkan tempat yang dipakai tawuran tadi Bu, biar ada efek jerahnya. Terus permasalahan yang kedua, Bu, contohnya itu kalau seumpamanya di negara atau di masyarakat, itu kita antar suku, Bu, biasanya kan ada yang tawuran, antar suku menjelekkan suku yang lain, tidak mau, Bu, sukunya direndahkan, ya kan? Terus akar masalahnya itu kan dari mereka sendiri, Bu. Suku saya lebih bagus, mereka bilang seperti itu. Nah, solusinya kalau dari pemerintahannya, mereka harus mengedepankan yang namanya melestarikan suku-suku yang ada di negara kita. Karena sukunya kan banyak, Bu, budayanya juga banyak. Jadi mereka istilahnya membawa ke dunia internasional, biar tidak hanya, oh suku ini aja yang sering dikenal, suku Jawa aja. Padahal sukunya banyak, Bu. Itu, Bu, kalau dari kelompok saya, Bu. Saya mewakili Tazam, Bu. Ya, kasihan Bu, Tazam batuk-batuk Bu dari tadi Bu. Siap, terima kasih Neni. Kenapa Tazam, mudah-mudahan sehat ya. Oke, tadinya Ibu pengen loh kalau misalkan Tazam mau menyampaikan pesannya lewat nyanyi gitu kan. Karena kan Tazam ini pintar nyanyi ya. Gitu, biar lebih semangat. Oke, bagus Neni ya. Tawuran itu memang merupakan hal yang sangat merisaukan ya, mengganggu juga ketertiban masyarakat kayak gitu. Bagus tuh tadi solusinya, di mana mereka berani berbuat, berani bertanggung jawab. Nah, seperti itu ya. Oke, bagus untuk kelompok 3, give applause. Silahkan kelompok 4. Tadi kelompok 4 itu ada siapa? Tommy mungkin Bu. Oh iya, Bu. Silahkan. Saya Bu. Ya, Tommy dulu. Oke. Ya, contohnya permasalahan yang ada itu mengambil keputusan secara sepihak Bu. Akar permasalahannya mungkin karena dia egois, memiliki idealisme sendiri. Solusinya harus bisa menerima pendapat orang lain Bu. Betul. Dan menghargai pendapat orang lain. Mungkin itu Bu. Ada tambahan dari Intan mungkin. Silakan Intan. Ya, mungkin ketika melihat tadi video yang ditanyakan sama Bu, itu ada DPR yang ribut waktu sidang ya Bu, waktu rapat paripurna. Nah, itu merupakan contoh atau permasalahan
dari pelanggaran sila keempat gitu Bu. Nah, akar-akarnya mereka tidak saling menghargai pendapat gitu, sehingga egois gitu, ingin pendapatnya yang diterapkan gitu. Itu akar permasalahannya kalau menurut saya. Nah, kemudian solusinya ya tadi sama dengan kata Tommy, kita harus saling menghargai pendapat orang lain gitu. Itu tambahan dari saya. Sip. Good job ini untuk kelompok 4. The give applause. Terima kasih. Ya, jadi ketika kalian melihat anggota DPR seperti itu, berarti nanti kalau misalkan nih ke depannya kalian menjadi anggota DPR gitu ya, perwakilan rakyat dan lain sebagainya, mau itu juga jadi pejabat publik intinya ya, yang memberikan harus memberikan contoh untuk rakyatnya, dan juga ketika kalian diberikan sebuah amanah, menjalankan amanah dengan baik, seperti itu ya. Bagus nih untuk permasalahan, akar permasalahan dan juga solusi yang disampaikan oleh kelompok 4. Silakan sekarang kelompok terakhir nih, ayo kelompok 5, semangat. Ya Bu, kelompok Silakan, 5 Fahmi. saya dengan Wida Bu. Oke, silakan. Di sini permasalahan yang saya temukan berdasarkan sila yang kelima, Ibu, itu hukum di Indonesia itu tidak tepat sasaran, Bu. Nah, di sini akar permasalahannya itu seperti bahwa hukum di Indonesia ini lebih tajam ke bawah dan tumpul ke atas, Bu. Seperti kasus yang terjadi pada akhir-akhir ini, seperti kasus Sambo itu kan jadi mentang-mentang mempunyai uang, makanya hukumnya itu mungkin bisa mendapatkan revisi. Sedangkan untuk yang tidak mampu atau tidak memiliki uang, hukumnya itu sesuai dengan apa yang tertulis dalam undang-undang. Nah, di sini untuk solusinya itu di mana yang namanya lembaga peradilan, mau itu pengadilan ataupun polisi itu tidak boleh diintervensi oleh pihak manapun, Bu. Jadi harus berdiri sendiri. Nah, jadi di situ bisa menerapkan keadilan yang sesungguhnya untuk negara Indonesia ini, Bu. Nah, mungkin tambahannya dari Wida, Bu. Oke, sip, bagus. Untuk Fahmi, silahkan untuk Wida. Iya Bu, jadi saya mau menambahi tentang permasalahan yang oleh Fahmi. Saya tadi menyimak video yang Ibu sampaikan, saya melihat tentang itu Setia Novanto koruptor, tapi di situ malah mendapatkan sel yang mewah yang bagus. Nah, itu menurut saya tidak adil, Bu. Jadi seharusnya dia di sel yang biasa saja atau yang sama dengan yang lain. Itu padahal dia merugikan negara banyak, tapi malah di situ mendapatkan keistimewaan. Gitu, Bu. Terus solusinya menurut saya itu adalah itu sama dengan pendapat Fahmi tadi. Jadi hukum itu terdengar, Bu? Terdengar. Ya, jadi hukum itu harus adil dan merata kepada semuanya, tidak boleh lebih tajam ke bawah dan tumpul ke atas gitu, Bu, menurut saya. Sip, bagus sekali ini pendapat dari kelompok 5 ya tentang hukum yang tumpul ke atas, tajam ke bawah. Nah, ini memang seolah seperti menjadi hal yang sudah biasa gitu ya, tapi kita mau nggak mau harus mampu menerapkan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara agar terciptanya masyarakat yang aman, damai, tertib, sejahtera, seperti itu ya. Oke, dari yang tadi sudah dikerjakan oleh kalian semua, apakah dari kalian ada yang mau menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini? Silakan, siapa yang mau menyimpulkan pendapatnya? Ya, Bu. Oke, silakan. Jadi kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini yang dimana kita sebagai bangsa Indonesia itu harus selalu menjadikan Pancasila itu sebagai pedoman untuk menjalankan kehidupan kita, Bu. Mau itu dalam kehidupan sehari-hari dan juga kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Karena dengan kita berpedoman kepada Pancasila, kita bisa menjadi warga negara yang baik dan itu pun bisa memajukan negara Indonesia itu sendiri, Ibu. Terima kasih.
Bagus banget nih yang disampaikan sama Fahmi tentang kesimpulan pembelajaran. Nah, namun sebelum kegiatan penutup pembelajaran, ada sedikit hal yang ingin Ibu pada kalian ya. Hanya sedikit kok pertanyaannya. Silakan kalian boleh buka Kahoot-nya, kahoot.it ya. Silakan. Udah semuanya? Oke, start untuk Kahoot-nya. Nah, ini untuk PIN-nya nanti di sini ada. Silahkan kalian untuk bisa login ke sini, masuk games-nya. Untuk Kahoot-nya ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Oke, start ya. Silahkan. Wah, menang. Ini Widayanti, ya, ranking pertama dan kedua. Siap. Ketiga, siapa nih? Intan. Wah, keren ya. Alhamdulillah kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini Ibu rasa cukup. Untuk selanjutnya nanti kalian hadiahnya bisa ke Ibu ya, nanti dapat pulsa ya yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Oke. Juara 1 sampai juara 3 nanti bisa chat ke Ibu ya. Oke, terima kasih untuk ya, sip. Terus yang nggak dapat juara gimana, Bu? Ya nggak dapat juara nanti tetap dapat nilai. Kan itu semuanya ada nilainya. Cuma bonus aja untuk pulsanya untuk juara 1 sampai juara ke-3. Oke, terima kasih untuk kegiatan. Ya? Nggak adil loh, Bu. Masa yang juara itu. Wah, nanti lagi berarti kamu harus lebih giat untuk belajarnya dan siapa cepat dia dapat gitu ya. Tadi jawabannya nyontek saya loh. Oh, kasih permen lah Bu, kasih permen. Ya, kasih permen nanti ada nilai, semuanya pasti dapat nilainya sesuai dengan jawaban-jawaban kalian. Cuman kalau yang paling cepat itu yang tadi dapat pulsa ya dari 1 sampai 3. Oke. Terima kasih untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kali ini. Nanti, oh iya Ibu lupa, untuk minggu depan kita akan belajar tentang tatanan perundang-undangan ya. Coba nanti kalian baca-baca terlebih dahulu di rumah untuk materi tersebut. Oke? Kita tutup aja dengan doa tadi sama Tommy sebagai ketua kelas, sekarang sama Edi boleh nih untuk menutup kegiatan pembelajaran. Oke, terima kasih Bu Mira. Ya baik teman-teman semua, mari kita mengakhiri kegiatan pembelajaran PPKN hari ini dengan berdoa. Berdoa mulai, berdoa selesai. Terima kasih Edi sudah menutup doa. Sekian dari Ibu, mudah-mudahan pembelajaran kali ini bermanfaat dan memberikan wawasan yang lebih untuk kalian semua. Dadah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Mohon masukannya dari para observer. Oke, silakan. Observer. Saya dulu ya, Bu. Iya, silakan. Boleh. Bu Mira, bagus sekali. Walaupun tadi gini, Bu, tadi sempat Ibu nge-freeze. Kita bingung, ini punya saya yang freeze atau Bu Miranya. Sama, Bu, aku juga. Makanya tadi kayak gitu, pas Bu Wida tadi, halo, iya, Makanya itu tuh enggak ini saya nge-freeze atau yang Bu Widanya yang nge-freeze ya gitu, Bu. Aduh, maaf ya Bu, mungkin jaringan juga. Iya, enggak apa-apa kan jaringan, Bu. Itu bukan kesalahannya Ibu. Padahal udah pindah ruangan loh, Bu. Ya, enggak apa-apa, Bu. Ya, sempat nge-freeze. Nah, tapi kalau dari penampilan Bu Mira, semuanya sudah bagus. Mulai dari yang pertama, kita berdoa, terus memberikan semangat, memberikan motivasi kepada peserta didiknya, juga semuanya sudah bagus. Terus kalau yang dari intinya pembelajarannya juga sudah bagus.
semuanya diajak untuk berpikir, kita berpikir, peserta didiknya berpikir semuanya. Kalau dari saya, mungkin kekurangannya dari saya sendiri itu memanage waktu, Bu. Ya, tadi waktunya mungkin Ibu terlalu lama. Nah, nanti kalau seumpamanya kita set in, mungkin kalau kita yang setiap hari kita bisa lama itu mungkin enggak apa-apa, Bu. Karena mungkin entah nanti kepotong jamnya teman kita enggak apa-apa. Tapi kalau set in kan nanti takutnya ya kita kepotong jamnya teman kita terlalu banyak itu, Bu. Jadi memanage waktunya. Kalau dari saya itu saja, mungkin dilanjutkan ke Pak Fahmi. Ya, terima kasih Bu Neni. Alhamdulillah Bu Mira ya, sudah tenang sekarang. Pucat bisul, Pak. Ya, Meskipun nggak tahu ya maksimal atau enggak ya, yang penting udah ikhtiar lah. Iya. Ya, Bu Mira, untuk penampilannya saya sepakat dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bu Neni. Bu Mira sudah sangat luar biasa sekali dalam pembelajarannya, dalam peer teaching pada pagi hari ini, yang dimana semua komponen-komponen di dalam penilaian itu sudah bisa dibilang sudah sangat baik, Bu. Nah, cuman tadi yang disampaikan oleh Bu Neni perihal waktu ya, Bu, mungkin terlalu nyaman mengajar jadi sampai lupa waktu. Ya, biasanya saya juga seperti itu, Bu. Jadi terlalu nyaman, jadi ya sampai tidak tahu ini sudah berapa menit gitu ya. Nah, mulai juga dari intonasi suara, Bu. Bu Mira juga sudah sangat baik sekali, sudah mudah dimengerti dari kalimat-kalimat yang Bu Mira ucapkan. Peserta didiknya pun bisa lebih memahami, Bu, dengan bahasa-bahasa sederhana, tetapi isi dari yang Ibu sampaikan itu sebenarnya tidak sesederhana yang disampaikan, tapi dengan bahasa dan kalimat yang sederhana jadi lebih mudah dimengerti. Kurang lebihnya seperti itu, semuanya sudah tadi disampaikan juga oleh Bu Neni. Dari saya tetap semangat, Bu, nanti pas PPL mungkin kita itu yang bisa kita terapkan pada peer teaching kali ini. Itu saja dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada Bu Maya dan Bu Minti. Terima kasih Pak Fahmi dan Bu Neni. Tadi juga berkaitan dengan waktu, mungkin mohon izin memberi tanggapan dulu ya Bu Maya. Tadi berkaitan dengan waktu juga saya sambil lihat-lihat handphone, ini udah nyampe berapa menit ya. Tadi saya mulai jam berapa ya, ini udah 20 menit belum ya. Kadang merasa, aduh 20 menit ini harus sampai gimana nih, ini belum. Terus pas tadi juga pas terakhir udah mau penutupan, kahutnya belum. Gitu Bu, jadi mungkin dari manajemen waktu yang agak, aduh ini berapa menit, 20 menit tuh kayak kejar-kejaran gitu Bu. Kayak gitu mungkin. Monggo Bu Binti. Ya, kalau saya sebetulnya mulai pembukaan, inti, penutup ya semuanya baik gitu ya. Menggunakan tipe, TPACK, pertanyaan hot, memberikan penguatan, menutup pelajaran, semua baik. Cuma itu tadi ya, kalau anak SMA itu diberi contoh kasus gitu, langsung contoh kasusnya tingkat tinggi gitu ya. Jadi sekalian saya juga belajar di sini. Kemudian cuma ya itu tadi, mungkin karena gugup, yang namanya itu muncul banyak. Ya namanya juga baru pertama ke teaching ya. Nanti kalau sudah PPL mungkin sudah terkurangi ya, karena kalau PPL kan berhadapan dengan murid juga itu. Jadi kalau dari saya itu ya mungkin bisa dipancing, kalau kan tiap kelompok menampilkan selain hasil presentasi kan menampilkan apakah puisi, apakah lagu, kan bisa dipancing Bu. Misalkan dipancing, wakil rakyat, ayo kelompok 4 kan bisa ya nyanyi itu misalkan loh. Karena Ibu kan meminta coba divariasi, ada yang puisi, ada yang tari. Nah mungkin kelompok 4 kasus seperti itu mungkin ya ayo. Wakil rakyat seharusnya misalkan dipancing gitu ya. Atau puisi juga Ibu yang memancing ya nggak apa-apa. Ya, kemudian semuanya dikembalikan ke siswa ya. Misalkan ada pertanyaan apa dari siswa yang menyampaikan apa. Nanti nggak dikembalikan ke kelompok lain ya. Tapi nanti menjadi banyak waktunya. Iya betul Bu.
Makanya tadi tuh ngelihat waktu juga, karena kalau dibalikin lagi ke kelompok lain, aduh ini nggak akan cukup nih, ini juga udah mulai molor gitu. Iya, iya. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Ibu, dari saya cukup, Ibu. Terima kasih, Bu Binti. Terima kasih, Bu Binti. Ya, Bu Mira ya. Tadi Bu Mira ya sama lah ya dengan yang disampaikan teman-teman. Untuk performance, Bu Mira sebenarnya sudah getting in ya. Sudah dari tampilan, senyum yang selalu ada gitu ya. Menarik lah. Juga berkaitan tadi dengan isu ya, tema yang diangkat tadi. Hanya pada saat memberikan penguatan tadi, ketika masing-masing kelompok menyampaikan hasil diskusinya tadi, Ibu hanya menampilkan LK gitu ya di PPT itu. Jadi itu panjang sekali bicara tentang LK gitu ya. Nah, Ibu misalkan sambil ini Ibu juga bisa memberikan catatan-catatan, misalkan PowerPoint aja. Jadi kelompok 1 Ibu langsung ngetik apa tentang bullying gitu ya. Kemudian tentang kelompok 2. Jadi sehingga tampilan di layar itu tidak LK gitu ya, tidak mati gitu ya. Jadi nah di situ tadi yang dari Ibu Binti, karena Ibu tadi ada proyek kan, tadi siapa yang nanya ya, Bu ini berarti bikin puisi ya gitu ya. Nah, iya, Ibu Intan. Mungkin ada baiknya Bu Intan ya tadi ya, ini bikin puisi ya nggak apa-apa gitu solusinya. Misalnya coba kamu bikin himbauan lah ya, entah dalam bentuk puisi, karena tadi ada solusi ya. Nah